Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Asep Sa'dudin selaku MOT pada pelatihan SDM Syariah yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Halal Institute. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan SDM Syariah yang alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Fitri. Saat ini saya diamanahi sebagai Kasubdit Akreditasi LHLN dan LPH pada Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Insya Allah pada pagi hari ini eh, kita akan berdiskusi lebih jauh terkait ketentuan regulasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal serta apa kaitannya dengan SDM syariah yang tentu saja adanya di LPH. Baik, mungkin tidak berpanjang kalam, saya langsung memulai diskusi pada hari ini ya Pak Asep ya. Ya, silakan, silakan Ibu, silakan Saya izin share ditampilkan. screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Pak Asep sudah terlihat, Pak? Oke, sudah Bu. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, diskusi kita kali ini adalah terkait ketentuan regulasi halal serta tugas dan fungsi SDM syariah yang ada di LPH. Tentu saja ini kami perlu jelaskan kepada Bapak dan Ibu apa selaku SDM syariah yang ada di LPH agar nanti pada saat melaksanakan tugas Bapak Ibu tahu persis, oh ini adalah bagian dari tugas saya sehingga ketika LPH-nya tidak apa memberikan kewenangan tersebut, Bapak Ibu selaku SDM Syariah dapat mengingatkan karena kami di bagian akreditasi pada saat proses asesmen akreditasi ini selalu menegaskan bahwa fungsi dari SDM Syariah harus jelas diimplementasikan dalam operasional LPH saja tercantum, namun tugas dan fungsi serta bukti dari kinerjanya tidak ada implementasinya. Baik Bapak Ibu, terkait ketentuan regulasi, tentu saja kita tidak dapat menghilangkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal ini adalah amanah dari Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, dari Ah, ketentuan mandatorinya menjadi voluntary. Jadi ketentuan mandatorinya adalah eh, tidak berubah meskipun telah mengalami beberapa kali revisi. Nah, revisi terhadap Undang-Undang 33 tahun 2014 eh, terjadi pada Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian dari Undang-Undang 11 tahun 2020 ada update terbaru pada Perpu 2 tahun 2022 dan karena Undang-Undang 11 2020-nya digugat ya di MK sehingga lahirlah Perpu 2 tahun 2022. Kemudian dari Perpu 2 tahun 2022 ini dikuatkan kembali menjadi undang-undang melalui Bapak Ibu SDM Syariah dalam pelaksanaan apa penyelenggaraan JPH khususnya dalam penyelenggaraan operasional di LPH acuannya adalah Undang-Undang 33 tahun 2014 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, karena telah mengalami dua kali perubahan undang-undang, maka peraturan pemerintahnya pun telah mengalami perubahan sampai dua kali. Dari awalnya PP 31 tahun 2019, kemudian lahir Undang-Undang 11 tahun 2020, PP-nya berubah Bapak Ibu menjadi PP 39 tahun 2021. Dan ketika berubah lagi undang-undangnya menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023, PP-nya berubah menjadi PP 42 tahun 2024. Sehingga PP yang terupdate adalah PP 42 tahun 2024.
sedangkan 2 PP sebelumnya itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian terkait peraturan Menteri Agama dan keputusan Menteri Agama. Betul yang tadi Pak Asep sampaikan bahwa sejak 2024 sebenarnya, sejak 2024 BPJPH Satker di bawah Kementerian Agama, melainkan sudah menjadi LPNK atau Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, terpisah dari Kementerian Agama dengan lahirnya Perpres 153 tahun 2024 yang lahir pada Oktober 2024. Hanya selang beberapa hari setelah pengesahan PP 42 tahun 2024, di mana pada ketentuan BPJPH masih merupakan satker di bawah Kementerian Agama. Nah, kemudian lahir Perpres 153 2024 yang menyatakan bahwa BPJPH adalah LPNK yang terpisah dengan Kementerian Agama. Nah, dengan lahirnya Perpres 153 tahun 2024 ini tidak berarti bahwa peraturan atau keputusan Menteri Agama serta-merta juga tidak berlaku. Kenapa Bapak Ibu? PMA atau Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama ini masih tetap berlaku selama tidak ada regulasi lain yang membatalkannya. Maka ketentuan PMA, KMA sebagaimana tercantum dalam slide yang saya tampilkan adalah ketentuan PMA dan KMA yang masih tetap berlaku sampai dengan saat ini. Karena belum ada regulasi lain yang membatalkan PMA dan KMA tersebut. Nah, KMA terutama KMA 748, 944, dan 1360 yang mengatur tentang jenis produk yang wajib bersertifikat halal serta jenis bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal tentu saja menjadi acuan KMA yang penting bagi Bapak Ibu personel di LPH. Tidak hanya auditor halal tapi juga SDM syariah. Kenapa? Karena ketentuan fatwa juga mengikuti dengan ketentuan, oh ini wajib atau tidak ya sertifikasi halalnya sesuai dengan KMA yang telah disahkan. Jadi Bapak Ibu nanti dalam penetapan bahan yang digunakan oleh pelaku usaha, apakah bahan tersebut adalah bahan yang wajib bersertifikat halal, maka Bapak Ibu bisa mengacu pada ketentuan KMA 748 dan KMA 944. Sedangkan apakah bahan tersebut dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, maka acuannya adalah KMA 1360. Nah, jenis bahan yang wajib dan jenis bahan yang dikecualikan tentu saja juga disepadankan dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama terkait bahan-bahan mana yang memang halal sudah halal secara ketentuan eh, Al-Quran, hadis maupun ketentuan fatwa, eh, mana bahan-bahan yang memang sudah jelas status keharamannya. Nah, hal-hal seperti ini menjadi panduan bagi SDM syariah pada saat bersama dengan auditor halal menyusun laporan hasil pemeriksaan dan atau pengujian serta merekomendasikan dari aspek syariahnya. Nah, Bapak Ibu, disinilah salah satu peran SDM syariah ada di LPH. Kemudian dalam ketentuan regulasi teknis lain, selain PMA, KMA, juga ada peraturan dan keputusan Kepala BPJPH. Nah, peraturan dan keputusan Kepala BPJPH ini mengatur hal-hal yang jauh lebih teknis dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia, terutama keputusan Kepala BPJPH yang nomor 20 tahun 2021 tentang kriteria SCPH. Nah, ini regulasi-regulasi yang memang secara spesifik mengatur bagaimana implementasi teknis atas penyelenggaraan jaminan produk halal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan maupun keputusan Menteri Agama. Kemudian Bapak Ibu kan di awal meskipun beberapa kali dilakukan revisi
atas Undang-Undang 33 tahun 2014, namun apa norma mandatorinya tidak berubah. Jadi ketentuannya masih tetap wajib bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi harus punya sertifikat halal. Tentu saja produk-produk ini adalah produk-produk yang statusnya subhat, belum jelas status kehalalannya atau keharamannya. Jadi ini yang diajukan sertifikasinya. Sedangkan produk-produk yang sudah jelas statusnya, baik status kehalalan maupun status keharamannya, maka nggak perlu diajukan sertifikasi halalnya karena sudah jelas statusnya. Nah, yang diwajibkan sertifikasi adalah produk-produk yang belum jelas statusnya. Nah, sayur segar, buah segar, ikan segar ini kan sudah jelas status kehalalannya. Maka untuk sayur segar, buah segar, ikan segar nggak perlu mengajukan sertifikasi halal. Nah, sedangkan untuk produk-produk yang sudah jelas status keharamannya juga tidak perlu diajukan sertifikasi halalnya. Nah, karena untuk produk yang jelas status keharamannya, tidak ada kewajiban untuk mengajukan sertifikasi halal, namun ada kewajiban lain, yaitu mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut, baik di kemasannya, baik di tempat penjualannya, atau tempat lain pada produk yang mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dihilangkan. Jadi ini pengaturan yang kami atur dalam ketentuan regulasi halal Bapak Ibu. Jadi sertifikasi halal ini bukan regulasi yang membabi buta semuanya harus sertifikasi, itu tidak. Karena kalau sudah jelas status kehalalannya nggak perlu sertifikasi. Kemudian sudah jelas status keharamannya juga nggak perlu sertifikasi. Namun untuk memberikan peringatan bagi konsumen, terutama konsumen yang beragama Islam, bahwa produk ini adalah produk yang haram, maka bagi produk yang mengandung bahan haram atau dalam prosesnya bersinggungan dengan proses yang tidak halal, maka dikenakan kewajiban mencantumkan keterangan tidak halal. Nah, kewajiban sertifikasi halal ini sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya ditujukan untuk melindungi konsumen Muslim semata, tapi juga memberikan nilai tambah, memberikan peluang usaha yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya pelaku usaha di dalam negeri, agar produknya tidak hanya layak dijual di Indonesia, tapi juga bisa bersaing dengan produk halal dari luar negeri. Kita tentu saja tidak dapat memungkiri fakta dan kenyataan bahwa begitu banyak negara-negara yang mayoritas muslimnya itu sangat minimalis gitu. Jadi justru mereka adalah negara-negara yang penduduknya non-muslim, tapi menjadi penghasil produk halal yang besar di dunia untuk memenuhi kebutuhan konsumen muslim. Kenapa? Karena mereka melihat ini tidak lagi semata kebutuhan secara agama, tapi peluang bisnis yang perlu diambil. Nah, kalau kita sebagai negara muslim yang besar ternyata justru malah menafikan peluang ini, maka peluang pasar produk halal justru akan diambil oleh negara-negara lain. Nah, untuk itu maka pemerintah berinisiatif sejak 2004 untuk bagaimana Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus terkait jaminan produk halal di Indonesia. Nah, begitu panjang perjalanannya Bapak Ibu dari 2004 sampai 2009, kemudian deadlock di paripurna, sehingga menjadi inisiatif DPR pada 2009, dan Alhamdulillah pada 2014 berhasil disahkan Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, dalam ketentuan undang-undang memang hanya disebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, ketentuan produk Bapak Ibu dalam ketentuan PB diatur lebih lanjut bahwa produk dibagi menjadi barang dan jasa.
Nah, barang terdiri dari makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, sampai dengan barang gunaan. Ini sepertinya menyapu bersih semua ketentuan barang yang beredar. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa undang-undang ada regulasi teknis di bawahnya. Di antaranya adalah peraturan pemerintah. Nah, dalam peraturan pemerintah yang mutlak dan wajib sertifikasi dari kategori barang itu hanya makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Sedangkan ketentuan barang yang lain, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, itu hanya wajib halal kalau terkait dengan makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Sedangkan barang gunaan, baik yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, ini wajib halalnya hanya jika berasal dari dan atau mengandung unsur hewan. Kalau tidak ada unsur hewannya, barang gunaan itu nggak perlu sertifikasi. Kulkas, panci, penggorengan, kemudian pembasmi serangga gitu. Tidak ada nih unsur hewannya, nggak perlu sertifikasi. Kena sanksi nggak? Ya nggak akan kena sanksi loh, tidak diwajibkan sertifikasi halal gitu. Namun ketika pelaku usahanya ingin mengajukan sertifikasi, maka tidak ada penolakan. Artinya ini sifatnya voluntary. Mau diajukan, oke, tidak diajukan juga tidak kena sanksi. Kalau barang gunaannya tidak ada unsur hewannya. Nah, pun demikian dengan jasa. Jasa kita batasi ya Bapak Ibu, hanya 7 macam jasa ini saja. Penyembelihan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, 7 macam jasa ini juga hanya wajib halal kalau jasanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Jadi kalau ada nih Bapak Ibu calon SDM syariah yang juga punya usaha di bidang jasa pendistribusian misalnya, yang didistribusikan bahan bangunan, furniture, yang tidak ada unsur hewannya. Nah, tidak terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, maka jasa pendistribusian Bapak Ibu tidak dikenakan kewajiban sertifikasi halal, meskipun bunyi jasa pendistribusian. Jadi yang hanya wajib halal, jasa-jasa tersebut hanya jika terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Demikian juga dengan jasa rumah potong hewan babi misalnya. Nah, sudah jelas yang dipotong hanya babi. Babi juga nggak kena kewajiban sertifikasi halal. Maka rumah potong tidak kena kewajiban sertifikasi halal. Jadi dapat dipahami Bapak Ibu bahwa Undang-Undang 33 tahun 2014 tentang kewajiban sertifikasi halal tidak diimplementasikan secara membabi buta. Jadi ada filter-filter yang dilakukan, mana yang wajib sertifikasi, mana yang nggak perlu sertifikasi, mana yang ketika tidak disertifikasi tidak kena sanksi. Nah, dalam implementasinya pun tidak ditetapkan dalam satu waktu yang sama. Jadi untuk kewajiban makanan, minuman, obat, kosmetik untuk diajukan sertifikasi halalnya itu tidak jatuh tempo dalam waktu yang sama. Nah, untuk makanan minuman memang didahulukan karena yang sudah lebih siap adalah dari makanan dan minuman. Ini untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan dari kategori pelaku usaha menengah dan besar, ini sudah jatuh tempo Bapak Ibu pada Oktober 2024 yang lalu. Dan pada Oktober 2026 yang akan datang, menyusul kewajiban sertifikasi halal untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan kategori pelaku usaha mikro dan kecil, serta makanan dan minuman untuk pelaku usaha dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, kenapa saya tidak sebutkan pelaku usaha luar negeri ini hasil sembelihan dan jasa penyembelihannya juga jatuh tempo pada 2026? Karena untuk penahapan ini tidak berlaku ketika ada regulasi lain yang mengatur produk tersebut wajib sertifikasi halal. Contohnya apa? Contohnya produk hasil sembelihan yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dengan ketentuan regulasi lain di Undang-Undang tentang Kesmafed
41 tahun 2014 bahwa produk dari hasil sembelihan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib melampirkan dua sertifikat. Satu sertifikat nomor kontrol veteriner, yang satu sertifikat halal. Maka untuk hasil sembelihan dari luar negeri itu tidak jatuh temponya di 2026, tapi sudah jatuh tempo pada 2014 yang lalu, bahkan jauh sebelum 2014 yang lalu, karena Undang-Undang 41-nya ini adalah undang-undang revisi dari ketentuan undang-undang sebelumnya tentang Kesmafed. Nah, pada 2026 ini Bapak Ibu ramai sekali yang jatuh tempo. Jadi tidak hanya makanan minuman, tapi juga obat tradisional, obat kuasi, kemudian suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, barang gunaan. Yang dikecualikan ini barang gunaan yang alkes resiko B ya, karena alkes resiko B dan obat bebas atau obat bebas terbatas baru jatuh temponya pada 2029. Kemudian alkes resiko C jatuh tempo pada Oktober 2034. Dan alkes resiko D serta produk biologi diatur dalam Perpres 6 tahun 2023 jatuh temponya pada Oktober 2039. Jadi ini rentang waktu yang cukup panjang bagi pelaku usaha, bukan untuk menunda tapi mempersiapkan mereka dalam mengajukan sertifikasi halal. Karena mengajukan sertifikasi halal tidak sebatas saya mau sertifikasi, itu tidak. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dari SDM, dari infrastruktur, dari sistem gitu. Nah, hal-hal itu tentu saja butuh waktu. Nah, ini adalah ketentuan pembatasan tadi dalam penahapan sertifikasi bahwa kalau sudah ada regulasi yang lain yang mengatur produk tersebut wajib halal, maka PP 42 tidak membatalkan regulasi tersebut. Kemudian, tapi juga belum bersertifikat halal, masih boleh beredar. Tapi kalau sudah jatuh tempo belum juga mengajukan sertifikasi halal, maka ada sanksi yang diberikan Bapak Ibu. Apa sanksinya? Sanksinya adalah sanksi administrasi. Yang pertama peringatan tertulis, yang kedua kalau peringatan tertulisnya tidak juga diindahkan, maka akan diberikan sanksi penarikan barang dari peredaran. Jadi ini adalah ketentuan sanksi yang diterapkan ketika nanti setelah jatuh tempo si produk wajib halal ini tidak juga mengajukan sertifikasi. Kecuali memang produk-produk yang dikecualikan ya Bapak Ibu dari kewajiban sertifikasi halal. Nah Bapak Ibu calon SDM syariah ini tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023 tentang SCPH, tentang kriteria SCPH, ada 5 kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang akan mengajukan sertifikasi halal. Nah, 5 kriteria inilah yang membutuhkan waktu Bapak Ibu untuk bisa dipenuhi. Apa saja 5 kriterianya? Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha, kemudian bahan yang digunakan, kemudian proses produk halal atau kita sebut sebagai PPH, kemudian produk, dan terakhir adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, hal-hal ini yang perlu di cross-check dan diverifikasi oleh auditor halal pada saat melakukan audit pemeriksaan bersama dengan SDM syariah pada kasus tertentu. Jadi SDM syariah memang tidak selalu ikut pada saat proses audit. Namun pada kasus tertentu SDM syariah harus dilibatkan dalam proses audit. Pada kasus yang seperti apa? Yang pertama adalah kalau proses produksinya sharing facility atau berbagi fasilitas sama, menggunakan fasilitas yang sama antara yang halal, yang tidak disertifikasi halal, bahkan yang tidak halal sekalipun. Nah, ini ada ketentuan bahwa produk yang tidak halal boleh menggunakan fasilitas produksi yang sama dengan produk yang disertifikasi halal. Nah, ini bukan berarti semua produk tidak halal ya Bapak Ibu, karena produk tidak halal yang tidak mengandung najis berat saja
yang boleh menggunakan fasilitas produksi yang sama, boleh menggunakan fasilitas distribusi yang sama, ya selama produknya ini tidak mengandung najis berat. Tapi kalau mengandung najis berat, maka tidak boleh menggunakan fasilitas pengolahan atau fasilitas produksi yang sama. Karena kalau sudah najis berat, kemudian sudah disucikan satu kali, maka dia tidak boleh digunakan untuk memproduksi produk yang tidak halal dengan najis berat lagi. Gitu, karena untuk proses pensucian tidak boleh berulang kali. Tapi untuk produk yang tidak halal, najisnya adalah najis ringan atau najis sedang, boleh menggunakan eh, fasilitas produksi yang sama dengan produk yang disertifikasi halal dengan catatan dilakukan pencucian sampai hilang rasa, warna, dan baunya dari najis tersebut sehingga tidak mengkontaminasi produk yang disertifikasi halal. Nah, proses pencucian inilah yang harus di-cross-check oleh SDM Syariah. Apakah sudah memenuhi ketentuan standar syariahnya atau belum memenuhi. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu SDM Syariah ternyata LPH-nya ada audit ke pelaku usaha yang sharing facility proses produksinya, maka Bapak Ibu harus ikut dalam proses audit tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ternyata LPH-nya punya lingkup jasa penyembelihan. Nah, ketika auditor halal datang ke rumah potong hewan untuk diaudit atau diperiksa apa fasilitas penyembelihannya, maka Bapak Ibu SDM Syariah harus ikut dalam proses tersebut. Bu, gimana kalau saya tidak diikutkan? Berikan catatan pada rekomendasi bahwa pada saat proses audit SDM Syariah tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Jadi tiga hal ini adalah fungsi utama dari SDM Syariah yang ada di LPH. Jadi nggak ada ceritanya ya Bapak Ibu, SDM Syariah hanya pelengkap penderita dalam proses operasional yang ada di LPH. Karena ada tusi yang tidak mudah dan tidak ringan. Nah, ini adalah ketentuan bahan Bapak Ibu. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan dalam proses sertifikasi. Ada bahan yang wajib halal, bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi sehingga tidak perlu punya sertifikat halal, namun wajib didukung dengan dokumen pendukung bahan, entah itu COE, MSDS, atau dokumen pendukung bahan yang lain. Kemudian juga ketentuan bahan terkait alkohol. Jangan sampai Bapak Ibu SDM Syariah nih menyampaikan bahwa alkohol tidak diperbolehkan dalam proses produk halal. Padahal ketentuan fatwa Majelis Ulamanya tidak bicara demikian. Jadi alkohol ini boleh Bapak Ibu digunakan dalam proses produk halal selama alkoholnya bukan dari industri minuman keras. Jadi kalau alkoholnya dari industri kimia atau alkohol sintetik ini diperbolehkan untuk digunakan dalam PPH. Tidak ada batasan konsentrasi kecuali untuk produk minuman. Nah, batasan konsentrasinya adalah untuk selain produk minuman ya Bapak Ibu, adalah selama dalam batasan konsentrasi tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan. Jadi minta auditor halalnya cross-check. Untuk obat, misalnya obat batuk, berapa maksimal konsentrasi alkohol boleh ada dalam obat batuk. Nah, kalau misalnya 10% masih aman, maka nggak masalah obat batuk dengan konsentrasi alkohol 10% mencantumkan label halal. Kenapa? Karena batasan 10% aman untuk digunakan pada produk obat. Kemudian alkoholnya bukan dari industri minuman keras. Dan eh, apa ketentuan tersebut ternyata menyebabkan si obat dengan konsentrasi alkohol 10% ini memenuhi ketentuan standar halal untuk bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Nah, hal tersebut tidak berlaku bagi produk minuman. Kenapa? Karena sesuai dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama, minuman yang menggunakan alkohol sintetik atau bukan alkohol industri miras diperbolehkan. Namun pada produk akhir, konsentrasi alkoholnya harus kurang dari 0,5%.
Kalau sama dengan 0,5% gimana? Tidak diperbolehkan. Tidak akan terbit sertifikat halalnya. Untuk itu, maka kami meminta LPH ketika bekerja sama dengan laboratorium, pastikan laboratorium ujinya mampu menguji etanol di bawah 0,5%. Karena itu dibutuhkan ketika LPH-nya memeriksa produk minuman. Itu jadi berapa nih produk minumannya? Kalau misalnya sama dengan 0,5% itu sudah tidak memenuhi syarat, meskipun menggunakan alkohol dari industri kimia. Nah, kemudian ini terkait sharing facility, tadi sudah saya sampaikan bahwa boleh menggunakan sharing facility kalau yang tidak halal ini bukan najis berat. Kemudian setiap kali terjadi pergantian proses produksi, dilakukan proses pencucian. Kemudian pelaku usaha memberikan daftar bahan dan proses bagi produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya ini. Maka ini sudah boleh sharing facility. Tapi ada fasilitas yang harus halal dedicated facility. Jadi benar-benar harus hanya memproduksi produk halal. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah rumah potong hewan, baik ruminansia maupun unggas. Jadi tidak ada ceritanya rumah potong yang sama, nyembelih sapi, besoknya nyembelih babi, besoknya nyembelih sapi lagi. Nah, itu tidak ada ceritanya seperti itu. Harus terpisah, wajib terpisah. Atau instalasi pengolahan daging, misalnya penggilingan daging. Tidak boleh menggiling daging halal, kemudian gantian dengan menggiling daging non halal. Bukan disucikan dulu nih pakai tanah, pakai air. Bagaimana tetap tidak boleh bergantian. Ya, tidak boleh gonta-ganti, nyuci lagi 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah itu tidak boleh dilakukan. Sehingga penggilingan daging, rumah potong hewan, baik ruminansia, terutama khususnya ruminansia ya, itu tidak boleh antara yang halal dan yang tidak halal. Kemudian jasa penyimpanan atau chiller. Jadi dalam satu chiller yang sama ada daging halal, daging tidak halal. Ini tidak diperbolehkan. Jadi benar-benar harus terpisah. Satu chiller itu hanya untuk satu produk yang halal saja. Kalau ada produk yang non halal yang dihasilkan harus menyiapkan chiller yang berbeda. Jadi ini ya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu SDM Syariah pahami dengan baik ketentuan regulasi yang berlaku. Kemudian ini kalau menggunakan fasilitas bersama tadi sudah cukup banyak disampaikan ya. Kemudian ini terkait pendistribusian Bapak Ibu. Pendistribusian ini lebih ringan lagi. Jadi pendistribusian yang benar-benar wajib terpisah adalah pendistribusian yang digunakan untuk mendistribusikan produk segar hasil sembelihan atau produk olahan hewan yang dibekukan. Ini wajib terpisah proses pendistribusiannya. Tapi kalau yang didistribusikan adalah produk kering, gitu yang kontaminasinya itu minimalis, maka boleh menggunakan fasilitas pendistribusian yang sama. Selama pelaku usahanya menjamin selama proses distribusi tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian ini adalah ketentuan SNI 99004 Bapak Ibu terkait pedoman umum pangan halal. Jadi yang bisa disertifikasi halal itu tidak hanya bahan dan prosesnya saja wajib halal, tapi juga bagaimana penamaan produk tersebut, bagaimana bentuk tersebut, bagaimana kemasan produk tersebut. Ini dipastikan bahwa nama, bentuk, kemasan itu tidak menyerupai produk yang tidak halal. Jadi walaupun nih bahannya halal, prosesnya halal, namanya nggak sesuai dengan ketentuan syariah. Contoh rawon setan, es genderuwo, mie pocong. Nah itu tidak akan dapat sertifikat halalnya. Halal nggak dimakan, boleh dimakan, tapi tidak bisa diterbitkan sertifikat halalnya. Begitu juga dengan bentuk-bentuk. Kalau bentuk-bentuknya menyerupai anggota tubuh manusia, menyerupai hewan yang non halal, menyerupai eh, bentuk-bentuk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, kuburan, pocongan. Nah, itu juga tidak bisa disertifikasi halal. Bu, tapi ini semua bahannya halal.
ya silahkan, bisa dimakan, boleh dimakan, tapi tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Kemudian ini terkait pencucian ya Bapak Ibu, pencucian dan pensucian dari najis berat, bahwa eh, untuk yang pensucian dengan najis berat adalah 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Namun kalau alat dengan ketentuan fatwa diperbolehkan tanpa air. Namun yang harus dipegang adalah setelah proses pensucian ini, fasilitasnya tidak boleh kontak lagi dengan bahan atau produk yang turunan babi atau najis berat yang lain, anjing contohnya. Nah, ini yang membedakan antara pensucian dengan pencucian. Karena pencucian ini kalau sudah dicuci, kemudian kontak lagi dengan najis ringan atau sedang, maka boleh dicuci lagi. Kemudian dipakai untuk produk halal, setelah itu dicuci, kontak lagi dengan najis ringan atau sedang, boleh dicuci lagi gitu. Beda dengan pensucian untuk yang kena najis berat. Ini tata cara pensucian atau pencucian, ini apa tersebut Bapak Ibu jangan rekomendasikan untuk fasilitas produksi. Wah, ini harus pakai air nih semua. Semua harus pakai air. Padahal alat produksinya tidak water resistant. Justru ketika kena air jadi rusak. Nah, apa gunanya proses pencucian kalau setelah itu tidak bisa dipakai lagi? Nah, jadi sesuai dengan ketentuan fatwa juga bahwa proses pencucian atau pensucian ini bisa dengan air atau pencucian dengan bahan non air. Ya, ketika dengan apa pencucian dengan air bisa merusak fasilitas. Kemudian fasilitasnya terbuat dari bahan yang tidak menyerap najis atau bersifat inert. Misalnya apa logam ya, logam ini kan tidak menyerap najis ya. Kemudian dibersihkan nih dengan tekanan gas tinggi. Nah, ini diperbolehkan Bapak Ibu walaupun tidak kena air. Ini adalah sertifikat halal Bapak Ibu, jadi tidak ada masa berlaku karena masa berlaku sertifikat adalah selama tidak terjadi perubahan bahan dan proses. Bu, gimana kalau sertifikat saya nih masih ada masa berlakunya? Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada BPJPH untuk diupdate masa berlaku sertifikat halalnya. Ini adalah label halal Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha yang sudah dapat sertifikat halal wajib mencantumkan label halal. Tapi label halal ini boleh tidak dicantumkan kalau pertama produknya terlalu kecil. Sehingga kalau ditempelkan juga nggak terlihat. Yang kedua, produknya dikemas langsung di depan di depan pembeli dalam jumlah yang kecil. Yang ketiga, produknya dijual secara curah, misalnya dari perusahaan ke perusahaan lain tanpa melalui konsumen gitu. Jadi konsumennya ya antar perusahaan. Nah, ini bisa tanpa menggunakan label halal. Nah, label halal sendiri ini sudah ada masa transisi sejak 2021 yang lalu. Sampai dengan nanti Oktober 2026 sudah tidak ada lagi produk yang kemasannya masih menggunakan label halal Majelis Ulama maupun label halal yang berlaku sebelumnya. Jadi semuanya sudah harus bermigrasi ke label halal Indonesia. Nah, ini ketentuan produk Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah SDM syariah, maka harus tahu persis mana yang wajib halal, mana yang tidak wajib halal, mana yang diberikan keterangan bahwa ini adalah produk yang tidak halal karena mengandung babi atau bersinggungan prosesnya dengan babi. Nah, ini ketentuan standar-standar yang terkait dengan tugas Bapak dan Ibu. Jadi selain kekebaban, ada juga ketentuan standar SNI Bapak Ibu, khususnya SNI untuk pemotongan halal pada unggas dan ruminansia, serta SNI tentang rumah pemotongan hewan. Terus ada juga Kepkaban 77 2023 tentang pedoman penyelenggaraan sistem jaminan produk halal dalam pemotongan halal ruminansia dan unggas. Nah, Bapak Ibu, saya yakin tidak semuanya belum dapat nih ketentuan fatwa Majelis Ulama. Karena dari Bapak Ibu SDM Syariah
meskipun sudah sangat memahami ketentuan produk halal dari sisi fatwa Majelis Ulama, namun ketika Bapak Ibu menjadi SDM syariah di LPH utama, maka wajib hukumnya untuk ikut pelatihan SDM syariah. Untuk itu, maka dalam pelatihan SDM Syariah ini kami tidak mendetailkan fatwa-fatwa MUI-nya satu persatu. Karena bisa jadi nanti Bapak Ibu justru sudah paham ketentuan fatwa Majelis Ulamanya, hanya saja mungkin perlu ditambahkan dari aspek regulasinya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana ketentuan pencucian, bagaimana pensucian, apa saja yang kena kewajiban sertifikasi. Terus kalau sudah jatuh tempo nggak juga mengajukan sertifikasi, sanksinya apa? Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin perlu ditambahkan. Nah, berikut adalah ketentuan fatwa, ringkasan ketentuan fatwa yang dapat kami kumpulkan, dan mungkin Bapak Ibu bisa menjadi tambahan informasi ketika oh ternyata fatwa ini saya belum pegang nih, berarti saya harus cari dokumentasi dari fatwa tersebut. Atau kalau sudah pegang semua, alhamdulillah nanti kalau ada update yang terbaru bisa diinfokan lebih lanjut. Jadi ada sekitar 65 fatwa Bapak Ibu yang terkait produk halal. Ini rangkuman-rangkuman fatwanya insya Allah sudah cukup lengkap. Nah, pada bagian terakhir, saya mungkin akan lebih detail terkait syarat, kemudian tugas dan fungsi dari SDM syariah yang ada di LPH. Saya tadi sudah spill ya dikit-dikit nih tugas dan fungsinya apa gitu. Mudah-mudahan nanti tinggal reminder saja. Nah, untuk syarat Bapak Ibu, SDM syariah dikategorikan menjadi dua, yaitu SDM syariah yang ada di LPH Pratama. Jadi LPH Pratama ini adalah LPH yang baru pertama kali mengajukan akreditasi. Ya, namanya LPH Pratama. Sedangkan kalau sudah ada LPH nih Bapak Ibu ada di LPH yang ternyata LPH ini sudah beroperasi cukup lama, kemudian mengajukan perubahan kualifikasinya. Nah, kemudian disetujui perubahan kualifikasinya, maka LPH tersebut statusnya adalah LPH utama. Nah, untuk LPH Pratama, Bapak Ibu, SDM syariahnya tidak sekompleks persyaratan SDM syariah di LPH utama. Kenapa? Karena untuk LPH Pratama, syarat SDM syariahnya minimal punya latar belakang pendidikan setara dengan SMA atau madrasah aliyah atau pondok pesantren yang setara dengan SMA. Ini sudah bisa Bapak Ibu menjadi SDM syariah di LPH Pratama. Nah, namun tentu saja kewajiban pelatihannya ini sangat tergantung pada hasil review asesor syariahnya. Nah, kalau dari hasil review asesor syariah, oke, walaupun hanya SMA pendidikannya, tapi ketika ditanya faham semua tentang fatwa, ditanya produk halal, produk yang seperti apa, bisa merespon dengan baik. Maka asesor syariah tidak akan merekomendasikan bahwa SDM syariahnya ini harus ikut pelatihan karena memang masih ada di LPH Pratama gitu. Jadi kalau hasil review asesor syariah, asesor ini orang yang melakukan asesmen atau pemeriksaan terhadap LPH yang mengajukan akreditasi. Nah, kalau dari hasil review asesor syariahnya tidak ada rekomendasi untuk ikut pelatihan SDM syariah, maka tidak ada kewajiban LPH Pratama mengikut sertakan pelatihan SDM syariah bagi SDM syariah di LPH-nya. Namun kalau asesor syariah ternyata, wah ini kayaknya kurang paham nih SDM syariahnya. Walaupun misalnya sudah S1 tapi ternyata kurang paham ini terkait fatwa, terkait ketentuan regulasi. Kami rekomendasikan ya untuk ikut pelatihan. Wajib ikut pelatihan SDM syariah. Meskipun adanya di LPH Pratama. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa ketentuan kewajiban pelatihan hanya wajib ketika SDM syariahnya ada di LPH utama. Namun menjadi wajib di
LPH Pratama ketika hasil review asesor syariahnya perlu untuk SDM Syariah di LPH Pratama ini ikut pelatihan sebagai SDM Syariah. Nah, itu yang harus dipahami yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa untuk LPH utama berbeda syarat SDM Syariahnya. Kenapa? Karena untuk LPH utama, syarat SDM syariahnya ini minimal harus sarjana strata 1 di bidang keagamaan Islam. Boleh dari Fakultas Syariah, boleh dari Fakultas Usuluddin, boleh dari Fakultas Tarbiyah gitu. Yang penting punya latar belakang pendidikan keagamaan Islam yang setara dengan S1 di bidang keagamaan Islam. Kemudian Bu, SDM Syariah di LPH utama saya ini tidak hanya S1 Bu, profesor gitu. Profesor keagamaan Islam gitu. Nah, tapi belum punya nih sertifikat pelatihan sebagai SDM Syariah. Apakah masih tetap wajib? Nah, jawabnya adalah wajib Bapak Ibu. Meskipun eh, bergelar profesor keagamaan Islam, kemudian hasil review asesor syariahnya oke dari sisi syariah, tapi tidak menghilangkan kewajiban untuk ikut pelatihan sebagai SDM syariah karena yang bersangkutan ada di LPH utama. Jadi ini ya Bapak Ibu yang harus dipahami bersama terkait persyaratan pendidikan. Yang kedua adalah persyaratan terkait tidak adanya afiliasi SDM syariah ini baik secara perseorangan maupun kelembagaan dengan lembaga atau yayasan keagamaan Islam tertentu yang berperan dalam proses sertifikasi halal. Contohnya apa? Contohnya gabung dengan majelis ulama atau menjadi bagian dari komite fatwa. Maka ini tidak diperbolehkan untuk menjadi SDM syariah yang ada di LPH. Kemudian yang ketiga, ini punya kompetensi atau pemahaman terhadap produk halal, baik barang maupun jasa. Tadi yang saya sampaikan, kompetensi atau pemahaman ini dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebagai SDM syariah. Namun kembali pada persyaratan sebelumnya bahwa di LPH Pratama tidak ada kewajiban, namun kalau asesor syariahnya merekomendasikan, maka menjadi wajib bagi SDM syariah itu ikut pelatihan. Kemudian di LPH utama mutlak hukumnya untuk ikut pelatihan. Meskipun tidak lagi S1 tapi sudah profesor di bidang keagamaan Islam. Atau hasil review asesor syariahnya bagus tetap ikut pelatihan sebagai SDM syariah kalau ada di LPH utama. Nah, kemudian ini adalah tugas fungsi SDM syariahnya Bapak Ibu yang tadi memberikan pertimbangan pada saat penyampaian laporan atau penyusunan laporan. Yang kedua, pada saat auditor hadir di tempat produksi yang sharing facility. Kemudian yang ketiga, pada saat auditor hadir di RPH. Pak Iwan, izin Bapak bisa di-mute sebentar, ini saya sebentar lagi selesai. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sebagai calon SDM syariah yang ada di LPH. Nah, untuk berikutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut terkait ketentuan regulasi maupun fungsi dari SDM syariah yang ada di LPH. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan pada Pak warahmatullahi Asep. wabarakatuh. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Fitri, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ini kita sudah selesai materi tentang regulasi. Nah, kita masih ada waktu 1 jam untuk tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya terkait dengan fungsi SDM Syariah di LPH Lembaga Pemeriksa Halal. Dan pertanyaan lainnya silahkan, misalkan tadi soal alkohol dan macam-macam. Silahkan, Pak Yapandi. Ya, silahkan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih. Saya dari LPH Kali Kalbar Pontianak. Hmm. LPH apa Pak? Izin Pak. LPH Nama Badan LPH-nya, Pak? Badan Industri Medan, Badan Industri. Medan Kota BSP, Pontianak. oh BSPJI Pak, BSPJI Medan. Ya, Kota Pontianak. Oh, Kota Oh, Pontianak. Ya. oh, Oke. Silahkan, Pak Yapandi, silahkan. Baik Bu, terima kasih tadi sangat banyak ya eh, yang terkait dengan tugas dan apa fungsi LPH Syariah terkait dengan apa tugas yang teknis dalam proses sertifikasi halal yang tadi yang terlalu rumit menurut pendengaran yang saya dengar tadi adalah tentang pemeriksaan kehalalan sebuah produk ya, baik itu produk makanan, kesehatan, dan kosmetik yang hari ini eh, saya waktu berkunjung di Kuala Lumpur di Profesor Dr. Winnie Dahlan tentang produk halal di Thailand itu kan sangat luar biasa. Beliau yang mempelopori sehingga ada ribuan produk terutama terkait dengan produk kosmetik dengan kesehatan yang remang-remang, abu-abu yang sampai hari ini juga mungkin di tempat kita lebih lebih banyak lagi. Nah, ini yang sepertinya untuk bagi kami agak berat, terutama terkait dengan pemeriksaan lab apa atau laboratoriumnya, terutama yang terkait dengan seperti makanan dan minuman yang ini juga makin marak sekarang ini. Nah, bagaimana kita melakukan pengujian laboratorium yang tadi kata Ibu, apa ada syaratnya itu 0, berapa Bu tadi ya, lupa saya dengar itu. Nah, itu juga 0,5% ya. 0,5% yang ini menjadi bagian terpenting untuk kita terhadap pengujian dalam proses produk melalui metode kimia atau biologi atau apa namanya molekuler molekuler itu itu juga mungkin bisa dijelaskan tadi. Saya kira demikian Bu, terima kasih. Mohon banyak sekali ini yang perlu kami dalami lagi untuk kita sebagai fungsi dan tugas kita sebagai LPH Syariah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yapandi. Silakan Ibu Fitri terkait alkohol 0,5% tadi itu. Iya, baik, baik. Terima kasih Bapak. Eh, Terkait ketentuan pengujian laboratorium, memang apa eh, hal yang harus dilakukan ketika memang diperlukan pengujian. Jadi, uji lab itu tidak diterapkan bagi seluruh pengajuan sertifikasi ya, Bapak Ibu. Tidak seluruh pengajuan sertifikasi produk halal harus uji lab. Ya, yang harus uji lab ini ada ketentuan produk tertentu yang memang ketika pengajuan ini wajib uji lab. Kemudian atau berdasarkan hasil audit atau pemeriksaan dari auditor halal membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dari uji lab. Nah, ini yang menyebabkan satu produk perlu uji lab. Namun demikian, Bapak Ibu SDM Syariah tidak perlu pusing terkait uji lab ini. Karena yang akan menghandle satu produk ini wajib uji lab atau tidak adalah yang pertama, ketentuan dari BPJPH. Jadi nanti BPJPH akan menerbitkan ketentuan standar
produk apa saja yang ketika diajukan sertifikasi halalnya, dia wajib uji laboratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan satu produk wajib uji lab selain tadi berdasarkan ketentuan dari BPJPH, yang kedua adalah berdasarkan hasil audit dari auditor halal. Ya, untuk SDM syariah tidak perlu merekomendasikan, oh ini uji lab nih, nggak perlu. Karena yang akan merekomendasikan adalah auditor halal pada saat proses pemeriksaan, baik pemeriksaan bahan secara on-desk maupun pemeriksaan proses secara on-site. Wah, ini kayaknya ada peluang kontaminasi, ini harus uji lab. Nah, auditor halalnya yang akan merekomendasikan. Nah, yang harus dipegang apa oleh SDM Syariah adalah pada saat SDM Syariah memberikan rekomendasi pada saat penyusunan laporan hasil pemeriksaan dari auditor halal. Nah, ketika ternyata ada laporan nih dari auditor halal yang di situ menjelaskan bahwa produk ini menggunakan alkohol. Kemudian produk ini dilakukan uji laboratorium. Nah, SDM Syariah perlu mengkonfirmasi kepada auditor halalnya. Ini menggunakan alkohol, apakah sudah dipastikan sumber alkoholnya? Oh, sudah. Dari mana? Dari industri kimia. Atau berarti ini adalah alkohol sintetis ya, karena dari industri kimia. Oke, aman. Yang kedua, alkohol ini digunakan untuk produk apa? Oh, produknya makanan, obat, kosmetik, barang gunaan misalnya yang menggunakan alkohol. Berarti SDM Syariah tidak perlu misalnya eh, menetapkan batasan 0,5% itu. Tapi yang dikonfirmasi kepada auditor adalah berapa persen konsentrasi alkoholnya? Oh, 5%. Nah, coba cek 5% alkohol pada produk obat, apakah sesuai dengan ketentuan regulasi lain bahwa kandungan 5% alkohol pada obat adalah konsentrasi yang aman untuk dikonsumsi. Nah, ternyata auditor halalnya menyampaikan ada nih, Pak, di dalam ketentuan Badan POM bahwa kadar maksimal alkohol dalam obat adalah sekian persen. Dan ini kita masih 5%, berarti masih aman. Oke, checklistnya aman. Nah, yang berikutnya, ternyata produknya ini ketika Bapak Ibu SDM Syariah mengkonfirmasi adalah produk minuman. Nah, Bapak Ibu cek lagi berapa konsentrasinya. Oh, konsentrasinya 1%. Padahal batas maksimal dari konsentrasi alkohol pada minuman, meskipun ini adalah alkohol sintetik, adalah di bawah 0,5%. Berarti produk minuman ini, meskipun menggunakan alkohol sintetik, tidak memenuhi syarat untuk bisa disertifikasi halal. Nah, kalau ternyata disampaikan oleh auditor halal, konsentrasinya di bawah 0,5% nih, 0,2%. Oh, masih oke. Mana bukti ininya, pengujian laboratoriumnya? Nah, Bapak Ibu cross check itu ketika itu bisa dipastikan keseluruhan rangkaiannya, maka bisa direkomendasikan bahwa nanti apa hasil laporan SDM Syariah tambahannya adalah pertimbangan syariahnya bahwa produk ini menggunakan alkohol sintetik dari industri kimia dengan konsentrasi di 0,2%. Nah, secara ketentuan fatwa ini memenuhi karena untuk produk minuman konsentrasinya harus kurang dari 0,5%. Dan produk minuman ini konsentrasinya adalah 0,2%. Jadi memenuhi syarat. Nah, atau misalnya produknya obat. Nah, produk obat ini mengandung alkohol dan sudah dipastikan sumber alkoholnya bukan dari industri minuman keras, melainkan dari industri kimia dengan konsentrasi alkohol 10%. Dan konsentrasi 10% ini sesuai dengan ketentuan Badan POM bahwa konsentrasi alkohol yang diperbolehkan pada produk obat adalah sekitar sekian persen kayak gitu. Maka pertimbangan syariahnya produk ini memenuhi syarat untuk bisa diajukan sertifikasi halalnya. Itu dari sisi alkohol. Nah, bagaimana dari sisi yang lain misalnya
ternyata menggunakan fasilitas produksi yang bersamaan. Nah, Bapak Ibu harus ikut dalam proses auditnya. Kalau ternyata misalnya pada saat pelaporan atau penyusunan laporan dan rekomendasi, auditor halal menyampaikan bahwa eh, produk ini dihasilkan pada tempat produksi yang sharing facility antara produk yang halal dan produk yang tidak disertifikasi halal. Nah, kemudian auditor halal menyampaikan ini memenuhi syarat sharing facility-nya dilakukan pencucian, kemudian bukan kategori najis berat. Tapi Bapak Ibu SDM Syariah nggak ikut dalam proses audit. Nah, Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi bahwa kami tidak bisa merekomendasikan lebih lanjut karena kami tidak ikut dalam proses auditnya. Sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, SDM Syariah wajib dilibatkan ketika melakukan audit pada produk yang sharing facility proses produksinya. Untuk apa? Karena Bapak Ibu SDM Syariah lah yang akan menjadi saksi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama atau Komite Fatwa bahwa proses sharing facility ini tidak ada bahan non halalnya yang kandungannya adalah najis berat. Kemudian yang kedua, bahwa setiap kali terjadi pergantian proses produksi dilakukan proses pencucian, di mana proses pencucian ini dipastikan menghilangkan rasa, warna, dan bau dari najis yang ada. Nah, Bapak Ibu harus pastikan itu dilakukan oleh pelaku usaha. Nah, bagaimana bisa memastikan kalau nggak ikut audit? Gitu. Jadi kalau LPH-nya atau auditor halalnya tidak mengikut sertakan Bapak Ibu SDM Syariah dalam proses tersebut, Bapak Ibu SDM Syariah pada saat proses penyusunan laporan dan rekomendasi berhak untuk menolak memberikan rekomendasi. Karena pada hal yang seharusnya dilibatkan tapi tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga, misalnya LPH-nya punya nih lingkup jasa penyembelihan. Nah, ternyata pada saat penyusunan laporan, ini penyusunan laporan untuk lingkup jasa penyembelihan. Nah, pada lingkup tersebut, dari 3 orang auditor halal yang ada, tidak satu pun dilibatkan gitu. Maka Bapak Ibu SDM Syariah berhak juga untuk tidak merekomendasikan laporan yang disampaikan oleh auditor halal. Karena apa? Karena harusnya pada aktivitas pemeriksaan rumah potong hewan ada tenaga SDM Syariah yang dilibatkan. Jadi hal-hal seperti ini ya Bapak Ibu yang perlu menjadi concern dari Bapak Ibu SDM Syariah ketika melaksanakan tugasnya di LPH. Atau yang terakhir nih, berkali-kali nih LPH bikin laporan ke KF MUI, kemudian terbit SH-nya, kok ya kami SDM Syariah nggak pernah tahu ya isi laporannya, nggak pernah ikut diminta untuk merekomendasikan pelaporan. Nah, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada LPH bahwa kami diangkat sebagai SDM Syariah tidak hanya sebatas tempelan nama saja, tapi ada tanggung jawab yang harus kami laksanakan sebagai SDM Syariah di LPH. Taruhlah kalaupun misalnya LPH-nya keberatan harus hadir offline. Nah, Bapak Ibu SDM Syariah diperkenankan untuk melakukan pembahasan dengan auditor halal dan tim dari LPH secara online. Tapi memberikan rekomendasi dalam setiap laporan hukumnya adalah wajib bagi SDM Syariah. Jadi pastikan Bapak Ibu SDM Syariah melakukan tugas tersebut pada setiap pelaporan yang diberikan LPH kepada KF MUI atau Komite Fatwa dan ditembuskan kepada BPJPH. Mungkin demikian Pak Asep. Bagaimana Pak? Ya Pak Andi dapat difahami dengan baik ya Pak? Ya, alhamdulillah. Semoga semoga nanti kita baca lagi dari yang disampaikan. Tapi itu sudah kita
memahami regulasinya begitu panjang ya untuk itu kan regulasi yang harus ini harus kita update ulang lagi nanti Tuh. soal regulasi ini ya. Kalau Mm-mm. tidak, hmm, Nanti keteteran Pak waktu ditanya asesor. Jadi Bapak Ibu, manfaat dari pelatihan ini optimalkan, maksimalkan bagi Bapak Ibu calon SDM syariah. Pertama, untuk betul yang tadi Pak Yapandi sampaikan, mengkaji regulasi-regulasi yang berlaku dalam implementasi jaminan produk halal. Nah, ketika Bapak Ibu memahami regulasi, maka ketika LPH-nya tidak melaksanakan ketentuan regulasi yang ada, Bapak Ibu bisa meluruskan. Kemudian yang kedua, gunanya adalah pada saat LPH Bapak Ibu diakreditasi. Karena pada saat diakreditasi LPH-nya ada proses review, tidak hanya dengan auditor halal, tapi dengan SDM syariah. Nah, kalau sekarang nih Bapak Ibu diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber pelatihan, nanti pada saat di asesmen LPH-nya, Bapak Ibu yang akan ditanya-tanya. Oleh siapa? Oleh asesor syariah. Pak, Bu, eh, undang-undang yang digunakan untuk implementasi JPA, undang-undangnya berapa? Itu ditanya. Kemudian fatwa MUI tentang pewarna serangga bagaimana? Itu ada di fatwa mana? Itu ditanya sama asesor syariah. Nah, untuk itu, maka ini adalah saat yang tepat bagi Bapak Ibu untuk memaksimalkan, menyerap sebanyak mungkin hal-hal yang diberikan oleh narasumber, menanyakan sedalam mungkin hal-hal yang masih belum difahami, agar ketika nanti direview oleh asesor syariah, hasilnya juga optimal. Oh oke, asesor syariah, oke ini nggak masalah. SDM syariahnya paham dengan baik, sudah siap untuk menjadi SDM syariah yang ada di LPH. Demikian mungkin Pak Yapandi dan Pak Asep ya. Baik, terima kasih Ibu Fitri, terima kasih Pak Yafandi. Kita masih ya ada waktu. Silahkan jika ada yang mau bertanya, khususnya tentang regulasi gitu, barangkali ada yang masih belum memahami ada regulasi yang terkait dengan barang-barang yang wajib sertifikat halal dan ada juga yang tidak wajib sertifikat halal juga boleh ditanyakan. Misalkan air laut tidak perlu sertifikat halal meskipun sudah jelas halal gitu ya. Iya betul. Silakan. Izin Pak Silakan. mau bertanya? Oh, silakan Pak Zulfikar ya. Silakan Ya, bismillah. memperkenalkan diri Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari LPH Inspirasi Halal Indonesia, Kota Medan. Kota Medan. Oke. Dari LPH Inspirasi Indonesia ya Pak ya, Pak Zulfikar ya. Inspirasi Halal Indonesia. Inspirasi Halal Indonesia Kota Medan. Sudah surut Pak banjirnya? Ini kemarin sudah suruh Pak, tadi malam hujan lebat ini naik lagi Pak ini. Ini zoomnya sambil di Mhm. tempat apa ya, tumpukan barang. Mudah-mudahan cepat cepat pulih kembali Pak, cepat surut ya. Silakan Pak Ya Pak. Zulfikar. Ya. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu narasumber ya, terus berkaitan dengan ketentuan alkohol tadi. Kita kan menjadi rujukannya kandungan bahan apakah kosmetik misalnya yang dibolehkan misalnya 0,5% gitu ya. Dan kita tahunya dari dokumen mereka gitu. Nah, sejauh mana kita menelaah dokumen itu, apakah itu memang dokumen asli atau kemudian mungkin dokumen yang diakal-akali sama pihak ini ya, gitu. Itu sejauh mana Bu peran kita hanya hanya sekedar hanya melihat baca dokumen kandungan sekian persen, oh ini memenuhi syarat atau ada langkah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfikar. Mudah-mudahan banjir segera surut ya Pak dan tidak naik lagi ini kami doa sekali untuk saudara-saudara yang ada di Sumatera. Eh, Amin. Terima kasih Bu. Baik,
Pak Zulfikar, terkait dokumen Bapak, ini kembali saya sampaikan bahwa untuk dokumen bahan memang yang akan lebih concern adalah auditor halalnya. Namun demikian, diperbolehkan bagi SDM Syariah mengkonfirmasi kembali kepada auditor halalnya ketika misalnya untuk produk eh, makanan, obat, kosmetik yang menggunakan sumber atau bahan dari alkohol. Nah, itu dikonfirmasinya adalah, wah, ini obatnya pakai alkohol nggak nih? Terutama obat batuk ya, obat batuk sirup ini cenderung banyak yang menggunakan alkohol. Kenapa menggunakan alkohol? Karena alkohol ini pelarut yang baik, Bapak Ibu, untuk seluruh bahan yang lain, sehingga dilarutkannya dengan alkohol. Nah, untuk produk yang makanan, obat, dan kosmetik, yang perlu diingatkan kepada auditor halalnya adalah kalau menggunakan alkohol, pertama yang harus diingatkan adalah eh, alkoholnya sumbernya dari mana? Oh, dari industri kimia aman. Yang kedua, berapa persentase yang diperbolehkan dalam ketentuan regulasi lain untuk obat yang menggunakan alkohol gitu. Misalnya maksimal 15% gitu misalnya dalam ketentuan regulasi Badan POM. Nah, kalau begitu coba dicek alkohol yang digunakan pada obat ini berapa persen. Oh, 10%, berarti oke memenuhi syarat. Nah, 10%-nya ini Bapak Ibu SDM Syariah bisa mengkonfirmasi 10%-nya ini klaim sepihak dari eh, pelaku usaha atau pelaku usahanya memang punya dokumen hasil pengujian laboratorium bahwa kandungan alkohol pada produk akhir obat adalah 10%. Jadi Bapak Ibu SDM Syariah boleh mereminder ya, istilahnya mengingatkan kembali auditor halalnya. Eh, 10% ini berdasarkan apa? Ada nggak dokumen pengujiannya? Oh ada, ini dari pelaku usaha, dia punya data pengujian produk akhir obatnya, kandungan alkoholnya adalah 10%. Atau misalnya, nah itu dia Pak yang saya nggak temukan dokumennya. Auditor halal bilang begitu, itu yang saya nggak temukan nih Pak dokumennya. Kandungannya 10% berdasarkan apa? Nah, terus bagaimana? Akhirnya kami auditor halal merekomendasikan untuk uji laboratorium. Ya, artinya rekomendasi tersebut, dokumen tersebut adanya setelah direkomendasikan oleh auditor halal dengan uji laboratorium. Nah, uji laboratorium inilah yang menjadi acuan bagi SDM Syariah sekaligus auditor halal untuk memastikan konsentrasi dari produk yang diajukan sertifikasi halal tersebut. Termasuk juga untuk minuman ya Pak, hanya saja yang membedakan minuman ini nilai konsentrasi ini lebih ketat lagi karena tidak dilepas pada ketentuan regulasi yang lain, tapi sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI untuk produk minuman konsentrasi alkohol harus kurang dari 0,5%. Jadi kalau sama dengan 0,5% pun itu tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, untuk itu maka pastikan auditor halalnya punya dokumen bahwa konsentrasi alkohol pada minuman tersebut konsentrasinya di bawah 0,5%. Baik itu dokumen pengujian lab yang dilakukan oleh pelaku usahanya sendiri atau dokumen pengujian lab berdasarkan rekomendasi dari auditor halal yang dilakukan oleh laboratorium uji yang merupakan milik sendiri dari LPH atau laboratorium uji yang dikerjasamakan dengan LPH. Itu boleh Pak valid. Ya, jadi auditor halal mungkin eh, misalnya nggak ikut ya dalam proses auditnya, tapi pada saat nyusun laporan dan rekomendasi bersama, ternyata ada bahan alkohol pada produk tersebut. Nah, berarti SDM Syariah harus mengkonfirmasi lebih lanjut atas keberadaan alkohol pada produk tersebut, baik makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Hanya saja konfirmasinya berbeda ketika yang mengandung alkohol makanan atau obat dengan yang mengandung alkohol adalah minuman. Itu ya, ya Pak, yang membedakan.
Jadi minuman tuh memang strict harus di bawah 0,5%. Sedangkan makanan, obat, kosmetik, dan produk yang lain selain minuman itu tidak diikat dalam ketentuan fatwa, konsentrasinya harus minimal berapa persen. Tapi dilepas pada ketentuan regulasi yang berlaku sepanjang konsentrasi alkohol tersebut tidak membahayakan bagi kesehatan pada makanan, obat, kosmetik, dan yang lain, maka diperbolehkan untuk dipergunakan dalam proses produk halal. Seperti itu, Pak Zulfikar. Baik, terima kasih Bu Fitri. Gimana Pak Sama-sama. Zulfikar? Apakah sudah cukup clear? Sedikit lagi. Ya, Silakan, Pak. silakan. Kalau Silakan. ya izin Bu, kalau tadi kan untuk minuman ya tidak Betul. boleh di sama atau lebih dari 0,5%. Sementara Betul. untuk obat-obatan, kosmetik itu apa yang menjadi acuannya Bu? Bahwasanya ukuran sekian itu aman gitu. Itu dari mana rekomendasinya? Iya, Terima kasih. rekomendasinya, betul Pak. Rekomendasinya ini dari eh, lembaga lain yang terkait, misalnya Badan POM atau Kementerian Kesehatan atau misalnya dari Kementerian Perindustrian untuk barang gunaan gitu. Nah, ini Pak yang eh, menjadi acuan. Jadi SDM Syariah kalau ternyata ada produk makanan, obat, kosmetik, barang gunaan atau produk lain selain minuman menggunakan alkohol, kemudian konsentrasi alkoholnya sesuai dengan hasil uji lab misalnya 10%, maka SDM Syariah minta sama auditor halalnya, coba kami ditunjukkan apa regulasi yang mengatur bahwa konsentrasi 10% pada obat ini masih aman untuk dipergunakan. Kalau auditor halal bisa menunjukkan regulasi tersebut, maka ya sudah, oke, setuju gitu. Tapi kalau belum ada regulasi yang bisa ditunjukkan oleh auditor halal, maka Bapak Ibu SDM Syariah berhak untuk meminta auditor halalnya cari dulu regulasinya. 10% ini aman nggak? Gitu. Seperti itu, Pak. Baik, Oke, terima kasih Bu, sudah jelas. baik. Baik, baik, terima kasih Pak Zulfikar. Terima kasih Bu Fitri. Silahkan, kita masih ada waktu ya. Kita masih ada waktu sekitar 30, 38 menit lagi. Masih cukup jika ada yang mau bertanya. Baik, izin Pak Pengasep, Ya, silahkan memperkenalkan diri dulu Pak. Dari izin LPH saya mana? Zuhri Arif dari BSPJI Medan, Pak. Oh, dari Medan juga. Oke. Sudah Baik, surut ya Pak? banjir lagi sesuai yang dikatakan Pak Julfikar tadi, karena Oh, tadi ya, malam baik. hujan instan, jadi kembali seluruh Medan tergenang banjir ini kembali naik ya. Mudah-mudahan memang kan sesuai dengan prediksi BMKG ya, ini minggu ini kembali hujan, maka kita pastikan akan kembali banjir lah ini. Ya, mudah-mudahan Eh, cepat surut Pak ya. Silakan, silakan. Amin. Baik, Bu Fitri, mohon izin nih Bu, saya hanya ingin penegasan saja. Kalau dari tadi jawaban-jawaban dan pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan bahwa sepertinya tugas SDM Syariah ini hanya di belakang meja, ya kan, hanya memberi pertimbangan saja. Kecuali tadi yang sharing, facility dan sebagainya. Sepertinya kita hanya pelengkap saja bahwa yang bekerja, yang menentukan dan sebagainya ini adalah auditor halal. Mau diolahnya pun, ya kan, kalau bahasa Medannya, Bu, ya kan, mau diolahnya pun kita di lapangan itu urusan dia. Karena kita hanya melihat laporan dari auditor halal, gitu ya. Ya kalau orang Medan kan gitu. Orang Medan ini kita terkenal Bu, tukang olah semua kan. Maka dimainkannya kita, diolahnya dan sebagainya. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi, tetapi secara pemeriksaan dan sebagainya ini dilakukan oleh auditor halal, gitu ya Bu. Ya, pada kasus-kasus tertentu memang tidak melibatkan SDM Syariah, Pak. Ya, Mm-mm. ya hanya kan kayaknya sepertinya kalau dari yang dari kita ceritakan tadi hanya segelintir kasus yang SDM Syariah dilibatkan, gitu ya.
Bahkan kalau dari cerita-cerita tadi yang Ibu sampaikan, bisa jadi juga SDM syariah ini ya dilangkahi gitu ya, karena keadaan dan sebagainya lah ya di suatu tentang segala sesuatu. Jadi kita penegasan bahwa SDM syariah hanya memberikan penimbangan, ya kan, bahwa ini layak, boleh dan sebagainya. Secara pelaksanaan, pengecekan dan sebagainya, memastikan segala sesuatu itu halal, boleh dan sebagainya itu adalah tugas auditor halal. Ya kan, mau bagaimana dan sebagainya itu adalah auditor halal. Begitu ya, Bu? Ya, tapi tidak demikian juga Pak Zuhri. Jadi mungkin dapat Mohon, langsung Bu. saya respon ya Pak Ya, silakan, Bu. Asep ya Pak. Ya, silakan, Jadi silakan. betul Bapak, SDM syariah ini sebenarnya adalah fungsi yang kita tetapkan ada di LPH bersandingan dengan auditor halal. Untuk apa? Untuk memberikan pertimbangan bahwa dalam proses sertifikasi tidak semata-mata mutlak hanya mempertimbangkan aspek teknis semata, tapi sudah ada aspek syariah juga yang turut diolah dalam pemeriksaan yang ada di LPH. Ya, kenapa? Agar karena LPH ini kan tidak menetapkan keputusan ya Pak. Jadi di LPH itu tidak menetapkan keputusan. LPH hanya melakukan pemeriksaan, pengujian, kemudian menyampaikan laporan dan rekomendasi. Nah, laporan dan rekomendasinya ini mencakup laporan dan rekomendasi aspek teknis dan aspek syariah. Keberadaan keberadaan dari SDM syariah tentu sangat diperlukan Pak, sangat penting ada di LPH. Kenapa? Agar ketika LPH menyampaikan laporan kepada Komisi Fatwa atau Komite Fatwa, maka proses pembahasannya, proses sidang fatwanya tidak panjang kali lebar lagi. Kenapa? Karena keseluruhan ketentuan aspek teknisnya sudah lengkap. Kemudian dari aspek teknis tersebut, pertimbangan-pertimbangan aspek syariah berdasarkan ketentuan fatwa yang sudah disahkan itu juga sudah lengkap. Sehingga istilahnya ketika masuk ke sidang fatwa, majelis ulama atau komite fatwa tuh tinggal ketok palu aja. Oke, nggak oke. Oke dengan catatan karena ini masih belum lengkap. Nah, dengan demikian maka fungsi dari SDM syariah ini mutlak Pak harus diberdayakan. Mungkin pada awal-awal karena memang pada saat proses akreditasi LPH ini ada cerita juga nih pedoman akreditasinya belum selesai. Sehingga sedangkan kita butuh harus ada LPH. Akhirnya kita melakukan proses akreditasi bersama-sama nih antara BPJPH, Majelis Ulama, kemudian BSN untuk menilai sejauh mana kesiapan satu LPH menjadi LPH. Pada saat itu mungkin kita belum mengkonfirmasi secara utuh dan detail tugas dari SDM syariahnya. Sehingga ada LPH yang semata-mata hanya naruh nama SDM syariah aja, tapi tidak melibatkan secara utuh. Nah, saat ini itu kita benahi secara keseluruhan. Jadi untuk LPH-LPH yang sudah terakreditasi, kemudian punya SDM syariah, nah kemudian dia mengajukan akreditasi perubahan kualifikasi nih. Kita akan cross check sejauh mana SDM syariah yang ada sudah dilibatkan. Kalau ternyata wah enggak nih enggak dilibatkan, kami langsung nyusun laporan, langsung kami berikan ke KF MUI. Nah, ini menjadi catatan dari LPH-nya. Gitu, jadi catatan dari LPH-nya untuk kita evaluasi pada waktu-waktu berikutnya. Mungkin kita akan cross-check lebih cepat nih. Setelah itu kita tanya lagi, kita konfirmasi lagi. Mana keterlibatan SDM syariah dalam proses operasional LPH. Nah, ketika ini ada perbaikan tentu tidak sampai pada sanksi. Tapi kalau ternyata tidak juga dilakukan perbaikan atas
fungsi dari SDM syariah, maka ini akan berdampak pada ketentuan saksi dari akreditasi LPH tersebut gitu. Kemudian yang kedua, terkait fungsi SDM syariah, betul Pak, memang kita tidak bisa melibatkan setiap proses pemeriksaan, kita wajibkan LPH-nya untuk ikut SDM syariahnya. Kenapa? Karena tidak semua pemeriksaan membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. Maksudnya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut atau penglihatan lebih lanjut dari SDM syariah. Kenapa? Karena tidak ada hal yang perlu dikonfirmasi dari aspek syariah, terutama dalam hal pencucian atau pensucian, terutama dalam hal penyembelihan. Mungkin dari sisi cash mafed penyembelihannya udah oke nih, tapi dari aspek syariahnya siapa yang nyembelih? Muslim bukan. Kemudian apa? Pada saat penyembelihan memenuhi syarat nggak proses penyembelihannya? Nah, ternyata tidak ada proses ini, maka tidak diperlukan keberadaan SDM syariah pada proses pemeriksaan yang demikian. Nah, namun pada saat pelaporan tetap harus perlu melibatkan SDM syariah sebagai pertimbangan aspek syariahnya juga sudah dilengkapi. Hingga pada saat masuk ke komisi fatwa itu aspeknya sudah lengkap secara keseluruhan, aspek teknis maupun aspek syariah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang membutuhkan keterlibatan SDM syariah, ini kita sudah tuliskan. Jadi tadi yang pada saat sharing facility dan pada saat penyembelihan di rumah potong hewan. Karena perlu Bapak Ibu SDM syariah ketahui, sebelum ketentuan ini diimplementasikan, lembaga pemeriksa halal ketika datang ke rumah potong hewan, itu tidak hanya auditornya saja, Pak, yang harus datang. Tapi LPH harus ngajak Komisi Fatwa Majelis Ulama untuk ikut ke rumah potong hewan guna menyaksikan bagaimana proses penyembelihan di rumah potong hewan tersebut. Nah, kami dengan ketentuan regulasi yang terbaru meminta agar LPH menyiapkan SDM syariah. Agar apa? Agar keterlibatan KF MUI tidak lagi sampai pada pemeriksaan, tapi cukup pada penetapan sidang fatwa saja, gitu. Agar tidak ada konflik kepentingan, gitu. Jangan sampai ikut pemeriksaan, kemudian ikut juga dalam sidang fatwa. Banjir, Bud. Makanya dipotong. Kan itu seperti memeriksa hasil kerja sendiri, gitu. Nah itu Pak, kenapa kita mengatur hanya pada bagian tertentu saja yang perlu dilibatkan SDM syariahnya saja, SDM syariahnya yang ada di LPH. Seperti itu Pak Zuhri. Baik, terima kasih Bu ya. Jadi semakin jelas tadi memang kita diminta tadi memberikan pertimbangan bahwa setelah dari auditor halal kita berikan pertimbangan baru diantar ke Komisi Fatwa Majelis Ulama ditetapkan baru diajukan kepada BPJPH ya Bu untuk keluar sertifikat halalnya. Yang kedua tadi masalah yang Ibu sampaikan bahwa BPJPH akan mengecek kepada LPH tentang keterlibatan SDM syariah. Ini juga rentan manipulasi ya bahwa bisa saja dikatakan LPH tertentu bahwa SDM syariah terlibat dan sebagainya. Kalau menurut saran dan masukan saya, Kak, boleh saja misalnya BPJPH memberikan eh, apa yang SDM syariah boleh menyampaikan atau melaporkan kepada BPJPH bahwa ternyata kami sebagai SDM syariah tidak dilibatkan. Kalau langsung ke LPH Bu itu sama saja. Bisa saja dikatakan ya Bu sudah kami libatkan. Ya memang kalau dalam hal pengecekan seperti itu harusnya memang langsung kepada SDM syariahnya. Ya, Jadi kita juga bermohon misalnya kalaupun ini terjadi BPJPH memberikan apa local center kah atau apakah agar seluruh SDM syariah di LPH-LPH tertentu bisa melaporkan bahwa ternyata mereka tidak tidak dilibatkan mempertimbangkan. dalam hal-hal seperti itu. Ya Ya. kalau ke kantor Bu itu udah hal-hal biasa itu Bu yang terjadi di tempat kita kira-kira begitu.
Terima kasih Ibu Fitria Baik, Sitiarini. baik, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Zuri. Baik, Bapak, ini masukan yang sangat berharga sekali. Namun sebenarnya kami juga pada saat proses asesmen, Pak, itu tidak hanya mengkonfirmasi kepada LPH-nya, tapi meminta bertemu langsung SDM syariahnya. Disitulah kita akan menanyakan, Pak, Bu, selama ini dilibatkan nggak nih dalam proses operasional LPH? Enggak. Nah, itu jadi catatan. Kemudian yang kedua, di akhir slide kami yang tadi saya bagikan, itu ada nomor layanan BPJPH. Bapak Ibu, kalau misalnya menjadi SDM syariah, kemudian tidak sama sekali, bahkan dalam penyusunan laporan dan rekomendasi itu dilibatkan, Bapak Ibu bisa bersurat kepada BPJPH. Jadi bersurat bahwa kami SDM syariah pada LPH ini tidak pernah melaksanakan tugas sebagai SDM syariah sebagaimana diatur dalam Kepkaban 78 tahun 2025. Nah, surat ini disampaikan saja kepada BPJPH, eh, Kepala BPJPH CQ Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal. Nah, nanti akan kami tindak lanjuti Bapak Ibu berdasarkan surat tersebut. Karena LPH ini pengawasannya tidak hanya dari sisi akreditasi melalui surveillance dan witness, tapi juga dari sisi pengawasan terhadap LPH. Jadi ada pengawas-pengawas CPH Bapak Ibu yang memastikan bahwa LPH-LPH bertindak sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Gitu. Jadi pengawasan bisa dilakukan secara berkala tiap 6 bulan sekali atau pengawasan dilakukan sewaktu-waktu. Jadi sidak tanpa pemberitahuan, tahu-tahu datang gitu ke LPH, pengawas CPH-nya ini. Nah, tahu-tahu datang ini bisa berdasarkan sampling, bisa berdasarkan laporan, atau bisa berdasarkan hasil surveillance. Itu dilakukan pengawasan lebih lanjut. Itu insya Allah aman Bapak Ibu kalau ketika Bapak Ibu diangkat sebagai SDM syariah, namun tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas fungsinya sebagai SDM syariah di LPH tersebut. Nanti di akhir slide ini saya bisa nanti Bapak Ibu bisa cek, sampaikan saja secara tertulis agar menjadi dasar bagi kami untuk melaksanakan pengawasan JPH terhadap LPH tersebut. Terima kasih Pak Arif. Pak Zuhri Arif. Baik, terima kasih Bu Fitri, Pak Zuhri, terima kasih. Silahkan jika masih ada yang belum jelas, kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Silakan. Silakan, kita masih ada waktu mungkin. Ini pesertanya ternyata bapak-bapak semua ya Pak Asep ya. Ada yang Iya. ibu-ibu ternyata saya lihat tadi bapak ibu. Oh, ternyata bapak-bapak semua. Ibu Karena yang paling cantik ini Bu. iya semuanya bapak-bapak. Maaf maaf. Saya pikir ada ibu-ibu karena pada saat kami asesmen ini apa ada juga SDM syariah yang ibu-ibu gitu. Jadi Oh, ada ya Bu tidak ya. ada juga yang mengangkat ibu-ibu sebagai SDM syariah gitu. Gitu dan itu nggak masalah gitu. Tidak ada gender untuk SDM syariah harus laki-laki gitu. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan nih Pak, saya mau nanya nih. Eh, dari Bapak SDM Syariah ataupun calon SDM Syariah yang saat ini ikut pelatihan, apakah sudah punya dokumentasi kumpulan fatwa Majelis Ulama terkait produk halal? Siapa Bapak Ibu yang sudah punya? Bisa Bapak-Bapak yang sudah punya bisa raise hand. Saya ingin tahu sejauh mana Bapak-Bapak ini sudah eh, mendokumentasikan fatwa-fatwa terkait produk halal. Ka- Kalau kita malah mau minta Bu, karena nggak semua kita punya kan. Makanya penting juga memang dalam LP ini ya kita di-share juga itu seluruh fatwa-fatwa itu memang kan nggak semua kita miliki, tidak semua bisa kita dokumentasikan, maka kita perlu juga kalau memang ada itu agar bisa kita pahami
Ya paling tidak kita memahami fatwa-fatwa tentang ini di fatwa nomor sekian dan sebagainya. Kira-kira begitu, Bu. Penting juga bagi kami itu, Bu. Baik, Pak Zuhri. Eh, Memang kumpulan fatwa ini sebenarnya Majelis Ulama sudah membukukan juga. Jadi ada buku kumpulan fatwa Majelis Ulama. Nah, namun kami juga memahami betul bahwa nggak semuanya punya nih dokumen buku tersebut gitu. eh, Kami di BPJPH apa sudah coba mendokumentasi sekitar 65 fatwa terkait produk halal. Nah, nanti saya coba share linknya ya Bapak Ibu ke panitia penyelenggara di Halal Institute untuk bisa Bapak Ibu manfaatkan. Kita sudah detailkan jenis fatwa, nama fatwanya apa, nomor berapa, kemudian dokumen fatwanya itu sudah kami siapkan juga. Insya Allah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, Bapak-bapak semua dalam melaksanakan tugas sebagai SCM Syariah. Itu kami sudah ada sekitar 65 fatwa terkait produk halal. Terima kasih, Bu. Itu yang kita butuhkan. Kalau yang beredar itu kan memang fatwa ini kan tergabung, Bu. Banyak, nggak semua tentang bicara tentang halal, jadi Betul, banyak betul, sekali. betul. Kalau sudah seperti ini kan Mm-mm, orang Ibu sudah pisahkan ini saja, mm-mm, 65 paling tidak yang bicara mm-mm. tentang makanan halal. Jadi kita Iya, pun gampang ngeceknya, Bu. ya Kalau kita siap. buku punya fatwa, kita punya. Cuman kan di dalam fatwa itu kan Mm-mm. bercampur seluruhnya, Iya, betul. segala Ada sesuatu. yang tentang keluarga, ada yang Ya, muamalah, ya Pak betul. ya. Betul. Kemudian pertanyaan saya kedua. Oke, nanti kami siapkan ya Pak. Saya akan berikan link G Drive-nya. Jadi Bapak bisa mengakses link G Drive tersebut. Kemudian yang kedua, dari SDM Syariah yang saat ini ikut pelatihan, adakah yang menjadi anggota aktif dari Majelis Ulama atau menjadi anggota dari Komite Fatwa? Ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, nanti Bapak ini harus diberikan pilihan. Apakah tetap akan menjadi SDM Syariah di LPH atau menjadi anggota dari Majelis Ulama atau Komite Fatwa? Nah, kalau misalnya, wah saya saat ini masih masuk dalam pengurusan Majelis Ulama gitu, tapi saya juga diangkat sebagai SDM Syariah, maka harus salah satu, Pak. Harus milih LPH-nya atau milih Majelis Ulamanya atau Komite Fatwanya. Nggak bisa Majelis ulama dua-duanya. walaupun di bidang apapun, Bu. Iya, keanggotaannya itu, Pak. Karena ini tidak hanya terkait penetapan fatwa ya, Pak, tapi aksesibilitas LPH dalam mendapatkan fatwa. Agar kita tidak ingin ya Pak, kita tidak ingin jangan sampai LPH yang merekrut anggota Majelis Ulama punya akses yang lebih mudah untuk bisa disidang fatwakan dibandingkan LPH yang tidak merekrut SDM Syariah dari Majelis Ulama. Ada lobby-lobby, Bu ya. Ya, jadi seperti itu Pak gitu. Sehingga kasihan buat LPH-LPH yang ternyata tidak bisa lagi untuk merekrut SDM syariahnya dari Majelis Ulama karena semuanya udah habis nih gitu, misalnya seperti itu. Nah, ini yang kami jaga gitu Pak. Jadi kami jaga marwahnya Majelis Ulama juga. Jangan seolah-olah karena melibatkan Majelis Ulama jadi fatwanya cepat gitu. Jadi tidak sebatas pada anggota komisi fatwa saja. Kalau anggota komisi fatwa jelas tidak boleh karena jangan sampai apa komisi fatwanya ini ikut periksa pada saat datang ke rumah potong hewan, kemudian ikut memfatwakan juga. Nah, ini yang beresiko. Tapi yang kedua terkait keanggotaan selain komisi fatwa, ini dikhawatirkan ketika LPH-nya punya orang istilahnya orang dalam ya Majelis Ulama, fatwanya lebih cepat dibandingkan LPH-nya nggak punya orang dalam dari Majelis Ulama atau dari Komite Fatwa. Itu Pak yang perlu kami pastikan. Kemudian berarti aman ya Pak. Apa kalau misalnya ternyata eh, saya mundur nih dari Majelis Ulama atau mundur sebagai anggota Komite Fatwa.
Nah, itu harus ada Pak, bukti surat pengunduran diri, dan bukti pemberhentian dari instansi yang mengangkat. Gitu. Jadi dari majelis ulamanya itu ada bukti pemberhentiannya, kemudian dari komite fatwa juga ada bukti pemberhentiannya. Jadi tidak semata-mata saya udah punya nih surat pengunduran diri. Iya, dari Bapak udah mengundurkan diri. Tapi dari instansi yang berwenang kan belum tentu memberikan persetujuan pengunduran diri Bapak. Jadi kita harus pastikan bahwa ada pemberhentian dari instansi yang berwenang yang terkait dengan SDM syariah. Tapi kalau misalnya saya SDM syariah di LPH, kemudian saya pegawai juga nih di dinas, boleh nggak? Boleh. Jadi tidak ada larangan. Eh, yang tidak diperbolehkan adalah kalau pegawainya itu ada di BPJPH. Jadi tidak hanya komisi fatwa ya Pak, tidak hanya di Majelis Ulama, tapi juga SDM syariah yang juga pegawai BPJPH itu tidak diperkenankan menjadi SDM syariah itu, ataupun auditor halal gitu. Jadi ada kasus beberapa waktu yang lalu LPH mengangkat auditor halal yang juga pegawai BPJPH itu kita anulir. Jadi tidak kita setujui sebagai auditor halal meskipun dia memenuhi syarat sebagai auditor halal. Kemudian yang ketiga, Pak, pertanyaan saya, ketika diangkat sebagai SDM syariah, apakah bapak-bapak semua ini sudah punya kontrak hitam di atas putih yang jelas? Ya, terkait pertama konsekuensi menjadi auditor halal. Jadi harus ada kewajibannya. Nah, kewajiban-kewajiban auditor halal ini tertuang dalam dokumen kontrak. Yang kedua, tentu saja kalau orang sudah melaksanakan kewajiban, ada hak yang harus diberikan oleh LPH kepada Bapak SDM, Bapak-bapak sebagai SDM syariah. Nah, apakah hak tersebut jelas dinyatakan dalam dokumen kontrak? Kemudian misalnya sudah berjalan, realisasinya sesuai nih sama yang di dokumen kontrak. Jangan misalnya di kontrak kalau misalnya memfatwakan memberikan rekomendasi sekian laporan atau memberikan rekomendasi dalam waktu 1 bulan, maka akan berhak mendapatkan istilahnya honorarium sekian rupiah gitu misalnya. Nah, implementasinya 1 sen pun nggak ada nih diterima oleh bapak-bapak sebagai SDM syariah gitu. Alasannya ya kan kami nggak melibatkan bapak sebagai eh, apa pihak yang memberikan laporan atau rekomendasi. Makanya kami tidak memberikan apapun. Nah, kalau yang seperti ini jelas kesalahan di LPH. Masalah LPH tidak melibatkan itu bukan kesalahan bapak-bapak SDM syariah, tapi kesalahannya LPH. Kemudian ditambah salah lagi, tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam kontrak. Nah, ini sanksinya berat nih untuk LPH yang demikian. Nah, jadi mohon nanti Bapak-Bapak sebagai SDM Syariah pastikan bahwa setelah kewajiban yang dipenuhi dilakukan, ada hak yang diterima oleh Bapak-Bapak semua. Kemudian pastikan punya kontrak yang jelas. Gitu. Jadi jangan sampai hanya lisan saja, kemudian SK tertulis sebagai SDM syariah, tapi tidak ada tanggung jawab, tidak ada hak yang tercantum dalam SK tersebut gitu. Nah, ini juga menyalahi ketentuan gitu. Jadi SK pengangkatan SDM syariah ya tersendiri, dokumen kontrak ya tersendiri. Gitu. Dan ini harus ada di setiap LPH. Mungkin seperti itu dari 3 hal yang ingin kami pastikan bahwa keberadaan SDM Syariah ini tidak semata-mata hanya menggugurkan kewajiban LPH punya SDM Syariah. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan lebih lanjut nih dari Bapak-Bapak semua. Oh iya, terakhir terkait pendistribusian. Bisa jadi nanti bapak-bapak ini akan melakukan pemeriksaan atas jasanya jasa pendistribusian. Nah, untuk jasa pendistribusian, pastikan produk yang didistribusikan apa saja. Oh, yang didistribusikan
produk kering semua nih Bu gitu. Yang didistribusikan produk kering semua. Nah, jadi kan kalau jasa distribusi bisa sharing facility ya. Nah, ini harus ikut. Tapi kalau misalnya tidak dilibatkan, Bapak bisa komplain atau bisa cek dokumennya. Yang didistribusikan apa saja? Oh, yang didistribusikan ternyata campuran nih produk halal, produk tidak disertifikasi halal, bahkan produk tidak halal sekalipun. Nah, rekomendasi SDM Syariah tidak yang serta-merta, wah ini ada produk tidak halal mengandung najis berat pada ruang kendaraan yang sama. Oh ini nggak boleh, ini nggak bisa gitu. Nah jangan seperti itu. Kenapa? Karena ini diperbolehkan Pak untuk yang pendistribusian. Jadi boleh mendistribusikan produk selain produk segar hasil sembelihan yang dibekukan atau produk olahan hewan yang dibekukan dalam satu fasilitas distribusi yang sama. Gitu ya. Jadi kalau produknya selain daging segar atau daging olahan yang dibekukan, ini boleh menggunakan fasilitas distribusi yang sama. Kalau ternyata produknya daging segar atau daging olahan yang dibekukan, dia harus terpisah, nggak boleh menggunakan fasilitas distribusi yang sama. Tapi kalau selain itu boleh menggunakan fasilitas distribusi yang sama. Nah, ketika mengecek fasilitas distribusi tersebut, pastikan produknya apa saja. Bentuk fisik dari produk itu bagaimana? Apakah cuma ditaruh dalam plastik, kemudian plastiknya diikat, kemudian ditaruh dalam kardus, ya sudah ditaruh begitu saja. Atau ada kemasan primernya. Jadi misalnya kosmetik nih, ada wadah kosmetiknya, itu namanya kemasan primer. Kemudian setelah wadah kosmetik, si wadah ini ditaruh dalam kardus yang kecil sebagai pembungkus wadah ini. Nah, maka ini namanya kemasan sekunder. Nah, kemasan kecil-kecil ini, kemasan karton kecil-kecil ini ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk ada dalam kemasan karton yang besar. Namanya kemasan tersier. Apakah modelnya seperti ini atau yang model pertama tadi? Cuma dimasukin ke dalam plastik, diikat, kemudian taruh di dalam karung kecil atau di dalam kotak gitu, di dalam kotak kardus, terus taruh di dalam ruang kendaraan untuk distribusi. Nah, tentu model yang pertama nih, yang seperti ini rawan tumpah. Kalau sudah tumpah, kemana-mana nih dia. Kalau sudah kemana-mana, ternyata statusnya adalah non halal, maka yang halal bisa berubah status jadi non halal. Ya, tapi kalau ternyata si pelaku usahanya ini cara nyimpennya kayak tadi nih kosmetik, ada wadahnya, kemudian ada kotaknya, kotaknya ini ditumpuk-tumpuk dalam kotak yang lebih besar lagi, ini relatif lebih aman dari terjadinya tumpah yang mengontaminasi produk yang lain. Itu yang pertama, Pak. Lihat kemasannya. Jadi nanti Pak, pada saat Bapak ikut audit dengan auditor halal ke jasa pendistribusian yang sharing facility, pastikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, pastikan antara yang halal, yang tidak disertifikasi halal, dan yang tidak halal sekalipun dengan najis berat sekalipun, itu ada sekat yang memisahkan. Jadi di dalam ruang kendaraan itu pastikan dipisahkan sekat-sekatnya. Jadi nggak dicampur aduk tuh. Produk halal, produk tidak halal, produk tidak sertifikasi halal. Dalam satu kendaraan, brek semuanya masuk dalam satu kendaraan yang sama. Nah ini rawan kontaminasi juga. Gitu. Jadi boleh satu kendaraan yang sama, tapi harus ada treatment, harus ada perlakuan yang meminimalisir terjadinya kontaminasi silang. Dan yang ketiga, pastikan ada surat pernyataan dari pelaku usaha jasa distribusi ini bahwa pelaku usahanya menjamin selama proses distribusi berlangsung tidak terjadi kontaminasi silang. Kalau ada surat ini, oke. Tapi kalau nggak ada surat ini, itu jadi catatan. Mana suratnya? Minta sama pelaku usaha jasa distribusi tersebut. Ya.
Jadi untuk pendistribusian memang ada ketentuan lebih lanjut gitu yang diatur dalam PP gitu. Nah, tapi kalau bapak-bapak semua datang ke jasa distribusian, ternyata yang didistribusikan adalah produk segar hasil sembelihan atau produk olahan hewan yang dibekukan, maka tidak ada konsekuensi lain lagi selain harus memisahkan kendaraan distribusi tersebut. Nggak boleh gantian, apalagi diangkut barengan. Ya, jadi itu hal yang membedakan antara pengangkutan produk kering dengan pengangkutan produk basah. Karena mau dijaga sebagaimanapun, mau dijamin sebagaimanapun, yang namanya barang basah saling menularkan satu sama lain gitu. Jadi agak tidak mungkin rasanya daging halal dengan daging tidak halal dalam satu kontainer yang sama tidak saling mengontaminasi. Seperti itu ya, Bapak-bapak, ini perlu dijadikan perhatian khusus dalam proses audit yang nanti akan dilakukan bersama dengan auditor halal. Mungkin khawatirnya auditornya kelewatan atau lupa. Nah, Bapak SDM Syariah lah yang mengingatkan. Dari saya cukup, Pak Asep. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada lain yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, kalau dari saya cukup. Ini kita ada waktu 5 menit lagi sebetulnya. Jadi silahkan, mungkin kalau ada pertanyaan sekali lagi, satu kali masih bisa. Pak izin Pak bertanya. Ya, silahkan Pak Zulfikar. Eh, Berkaitan dengan yang Ibu ingatkan tadi tentang kontrak ya. Kemudian masalah honorarium itu, adakah memang eh, regulasi dari BPJPH pusat itu untuk LPH untuk menetapkan honorarium sebagai SDM syariah ini? Apakah honorarium tetap bulanan atau per kegiatan atau bagaimana? Mohon petunjuknya Bu, agar nanti juga tidak ada salah paham dengan pihak LPH. LPH-nya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Zulfikar. Nah, terkait honorarium, memang kami tidak menetapkan regulasi yang spesifik bahwa honorarium auditor halal harus dibayarkan bulanan atau bisa dibayarkan per kegiatan. Itu tidak ada regulasi yang spesifik. Jadi diserahkan sepenuhnya pada kebijakan dari masing-masing LPH. Yang penting harus terdokumentasi dengan jelas bahwa LPH membayarkan honorarium. Jadi kesepakatan antara SDM Syariah dengan LPH-nya saja, Pak. Gitu. Jadi terkait besaran honorarium, mekanisme pembayaran honorarium itu diserahkan pada kesepakatan SDM Syariah dengan LPH-nya. Karena apa? Karena bisa jadi, Pak, LPH itu dalam 1 bulan belum tentu ada pelaku usaha yang daftar. Gitu. Ini bisa terjadi gitu karena dari hasil evaluasi kami ya, LPH sudah ada nih sejak 2023. Tapi sampai 2025 ini baru melakukan pemeriksaan 3 pelaku usaha, 2 pelaku usaha, ada yang 19 pelaku usaha gitu ya. Maksudnya masih sedikit kalau dihitung bulanannya kan itu udah lebih dari 19 bulan, Pak. Tapi dia baru punya pelaku usaha 19 pelaku usaha. Artinya eh, apa ini yang kegiatan rutin SDM Syariahnya ya Pak, yang melakukan pelaporan dan merekomendasikan saja berarti kan tidak setiap waktu ada gitu. Nah, otomatis misalnya LPH-nya memberikan konsekuensi hanya ketika dilakukan pemeriksaan dan atau pengujian, kemudian dilakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan dan atau pengujian tersebut. Maka ini diperkenankan, yang penting sepakat sama SDM Syariahnya. Karena jangan sampai LPH-nya terus membayar bulanan gitu, tapi ternyata mereka nggak dapat klien gitu. Itu yang juga menjadi PR BPJPH untuk mendorong LPH ini gimana caranya supaya bisa dapat klien gitu. Jangan sampai LPH-nya ada, orangnya ada, tenaganya siap untuk melakukan pemeriksaan. Tapi
yang mau daftar periksa tuh nggak ada gitu. Nah, itu juga yang perlu Bapak-bapak SDM Syariah apa pahami dengan baik gitu ya. Sampai kami harus bulanan nih gitu. Kondisinya tiap LPH ternyata nggak setiap bulan nih dapat klien gitu. Nah, kemudian LPH-nya menyampaikan kami kalau per kegiatan bagaimana Pak, setiap kali ada penyusunan laporan, kemudian penyampaian rekomendasi, baru kami memberikan honorarium gitu. Nah, kalau demikian dari LPH-nya, kemudian Bapak-Bapak SDM Syariah, oke, itu tidak masalah. Atau dari LPH-nya udah yakin nih tiap bulan pasti ada klien. Kami bayarnya tiap bulan ya Pak gitu. Jadi honorariumnya itu gaji bulanan gitu. Ya sudah, oke, silahkan. Jadi berapapun yang difatwakan, maksudnya akan disiapkan untuk maju ke dalam sidang fatwa, itulah yang akan dibayarkan per bulannya itu ya silahkan. Jadi tidak ada pengaturan lebih lanjut Pak Zulfikar. Baik, oke, terima kasih Ibu Fitri, terima kasih Pak Zulfikar. Ini kita waktunya pas sekali. Ini sudah habis. Silakan Ibu Fitri untuk memberikan closing statement, Bu Fitri, sebelum kita Baik. tutup kelas ini. Baik, terima kasih Pak Asep, terima kasih Bapak-Bapak calon SDM Syariah dan SDM Syariah yang ada di LPH. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama diskusi kita pagi ini. Ini Pak Asep ada catatan kan ya Pak, peserta yang aktif sama peserta yang Ya, kurang aktif dalam proses diskusi gitu. Insya Allah Bapak dalam setiap diskusi selama pelatihan ini bisa memberikan paling tidak tambahan informasi bagi bapak-bapak semua sebagai SDM Syariah yang ada di LPH. Ketahuilah Bapak bahwa ketika kita memutuskan untuk bergerak di bidang halal, untuk turut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, insya Allah yang kita terima tidak hanya sebatas honorarium atau penghasilan yang dinilai dari sisi duniawi saja, tapi juga ada banyak catatan kebaikan kita, amal baik kita yang bisa menjadi bekal kita nanti pada saat kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pahalanya menjadi pahala jariah yang mengalir tidak ada henti-hentinya insya Allah. Nah, itulah yang perlu kita niatkan sejak awal gitu, ketika kita memutuskan untuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan jaminan produk halal itu sendiri. Dan mudah-mudahan niat baik, usaha baik, kemudian proses yang baik mendapatkan limpahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas setiap langkah kita dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia gitu, demi sebanyak-banyaknya manfaat bagi umat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf sekali lagi atas segala kehilafan dan kekurangan yang terjadi selama proses diskusi ini. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, billahi taufik wal Alhamdulillah. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. jangan lupa share tadi fatwa Siap. tentang halal Bu ya. Ya, baik. Nanti kami berikan kepada tim di Halal Institute ya, Pak Zuhri, insya Allah.